Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sadau Kurta Bro Ginting dari kelas 5C6 dengan NIRAM 2019-020297. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Penerimaan Siswa Baru pada SMK Delimasari. Bab pertama, pendahuluan, yaitu 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa globalisasi ini dirasakan telah semakin pesat dan canggih. Semua ini dikarenakan hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang semakin maju. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan ilmu komputer yang semakin hari semakin berkembang dan semakin pesat. SMK Delimasari merupakan salah satu yayasan pendidikan formal untuk mendidik anak-anak setingkat sekolah menengah atas. Saat ini proses penerimaan siswa baru dilakukan dengan metode konvensional, di mana proses seleksi dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan referensi sekolah menengah pertama, di mana siswa langsung diterima tanpa dilakukan tes tertulis, dan proses penerimaan dilakukan secara tertulis. Permasalahan yang sering terjadi adalah dalam pelaksanaan proses seleksi penerimaan, dari pengisian formulir hingga pengumuman penerimaan sangat lambat dan sering sekali melebihi dari target waktu yang ditentukan, dikarenakan tidak adanya sistem yang mampu membantu proses penerimaan. Agar terciptanya suatu sistem yang memadai yang mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat mengatasi proses penerimaan siswa baru secara cepat dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk itu, penulis mengangkat latar belakang dari permasalahan yang ada. Menjadi penulis skripsi yang penulis ambil dan dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Penerimaan Siswa Baru pada SMK Delimasari. Yang kedua, perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana menganalisa dan merancang sistem penerimaan siswa baru pada SMK Delimasari sehingga nantinya dapat digunakan proses pengembangan sistem selanjutnya. Yang ketiga, batasan masalah. Untuk menghindari pembahasan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dibatasi, yaitu hanya menganalisa dan merancang sistem penerimaan siswa baru pada SMK Delimasari yang meliputi penerimaan, ujian atau seleksi, registrasi, dan pelaporan. Dan masuk pada keempat, tujuan dan manfaat penelitian. 1. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa dan merancang sistem penerimaan siswa baru pada SMK Delimasari. Yang kedua, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Manfaat bagi pemakai. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan adanya analisis dan merancang sistem ini, maka akan mempermudah bagi pengembang untuk melanjutkan ke tahap pembuatan aplikasi yang nantinya dapat membantu SMK Delimasari dalam melakukan proses penerimaan siswa baru. Yang kedua, manfaat bagi penulis. Adapun manfaat penelitian bagi penulis yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hal perancangan sistem. Yang ketiga, manfaat bagi pembaca. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori, analisis dan perancangan. Menurut Al-Fatah, analisis sistem didefinisikan bagaimana memahami dan mendefinisikan dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Yang kedua, sistem. Menurut peneliti ahli, sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkait dan
bekerja sama untuk memproses masuknya atau input dan ditunjukkan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Yang ketiga, data. Data adalah fakta-fakta tentang segala sesuatu di dunia nyata yang dapat direlkan dan disimpan pada media komputer, sehingga basis data adalah kumpulan yang terorganisasi dari data-data yang berhubungan sedemikian rupa, sehingga mudah disimpan, diimplementasikan, serta dipanggil oleh pengguna. Yang keempat, basis data. Basis data atau basis data, database atau basis data adalah koleksi dari data-data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga mudah dalam disimpan dan implementasi atau diperbaharui, dicari, diolah dan dengan perhitungan-perhitungan tertentu serta dihapus. Yang kelima, sistem manajemen basis data. Menurut Herianto, sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, mengolah, dan mengendalikan pengaksesan basis data. Fungsi sistem manajemen basis data yang paling penting adalah menyediakan basis untuk sistem informasi manajemen. Selanjutnya yang keenam, UML. Menurut Manwar adalah alat bantu yang menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atau PC mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi atau sharing dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. Yang selanjutnya, tujuan UML. Tujuan UML adalah 1. Memberikan model yang siap pakai bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan model dan dimengerti secara umum. Yang kedua, memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Yang ketiga, menyatukan praktek-praktek yang terdapat dalam pemodelan. Yang pertama, masuk pada use case diagram. Use case diagram atau use case menyediakan interaksi antara use case dan aktor. Aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. Di sini kita dapat dilihat use case diagram. Dan pada gambar ini dapat terlihat kelas diagram. Selanjutnya, activity diagram login admin. Dan selanjutnya, activity diagram admin mengisi profil sekolah. Dan selanjutnya, activity diagram admin menghapus profil sekolah. Dan selanjutnya, activity diagram pengunjung mengakses website sekolah. Masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan mulai dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 dengan tempat penelitian di SMK Delimasari
Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 12 3 Johar, Kecamatan STM Hulu. Yang kedua, alat dan bahan. Dalam penelitian ini membutuhkan beberapa alat yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun perangkat keras dalam penelitian ini menggunakan perangkat personal komputer dengan spesifikasi minimum prosesor Intel. Selain itu, penelitian membutuhkan data-data dan informasi antara lain data siswa, data pendaftaran, dan data ijazah, data sekolah, informasi pengumuman tes, informasi pengumuman hasil tes, data nilai tes, dan data berkas pendaftaran ulang. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Ada 3 metode pengumpulan data yang penulis digunakan, yaitu 1. Metode observasi, yang kedua metode wawancara, yang ketiga metode studi pustaka. Yang kelima, metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah metode object oriented analysis. Menurut Utomo, tujuan dari OOA adalah untuk membangun serangkaian model yang mendeskripsikan software komputer supaya dapat menjalankan serangkaian kebutuhan yang didefinisikan pengguna OOA, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis sistem. Dengan metode ini dapat mempresentasikan sebuah permasalahan dalam dunia nyata, kegiatan objek-objek. Menggambarkan perangkat lunak komputer karena bekerja untuk memenuhi seperangkat persyaratan yang ditentukan pelanggan. Rangkaian aktivitas dari object-oriented analysis yaitu 1. Menganalisis masalah domain, yang kedua jelaskan sistem proses, yang ketiga identifikasi objek, yang keempat tentukan atribut, yang kelima mendefinisikan operasi, dan yang terakhir komunikasi antar objek. Sekian penjelasan proposal dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.